sangat mendukung karakter pemikiran Bapak Jokowi ya di dalam konsep membangun bangsa dan negara ya. Dan hari ini yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wapres kita. Kami dari GP Gibran sangat sepakat untuk memberikan satu bentuk komitmen dukungan yang membawahi banyak kota dan kabupaten. Dan itu kami muncul karena kami masih bersama-sama dengan Partai Bandeng yang dulu mengawal lalu mendukung kinerja Jokowi saat itu ketika masih jejak gitu. Tapi saat Jokowi sudah melenceng dari arah tujuan partai dan arah konstitusi negara ini, bahkan memperkosa konstitusi dan merusak demokrasi, maka kami, relawan-relawan yang dulu mendukung dari awal, bubar. Kita kembali dan justru sekarang mengkritik. Termasuk ketika PDIP memecat Jokowi dan anak-anaknya dari partai. Nah sekarang, karena Jokowi ingin tetap mempertahankan syahwat kekuasaannya, dia sepertinya akan mengulang kembali bahwa besarnya Jokowi saat itu karena dukungan relawan yang betul-betul ikhlas untuk mengantarkan seorang sosok yang dulu kami anggap sederhana dan punya kinerja yang cukup baik. Tapi sekarang beda. Nah, satu persatu makin dekat dengan tahun politik 2029, pihak Bang Jack juga akan mengulang terus melahirkan relawan-relawan baru. Tapi beda konsepnya dengan relawan tahun 2014 dan 2019 waktu periode pertama dan kedua. Dan Bang Jack saiki pengen mengulang kembali sejarah 2014-2019. Wes mbuh piye carane kelompok pendukung harus jadi bagian dari barisan pembela tembok ratapan Solo. Sebab berdasarkan pengalaman tahun 2014-2019 Pak Jokowi pengen mencitrakan bila keberhasilannya itu ya relawan itu, termasuk begawan, termasuk banyak teman, banyak itu, dan jumlahnya ribuan. Sehingga tiba-tiba mak bedundu saat ini loh, lahirlah organ-organ relawan anyar. Sementara sing lawas malah mbuh. Nah ini ceritanya ya justru balik kanan gerak seperti begawan dan mengkritik karena sudah tidak sejalan. Dan harusnya kita pakai nalar dan logika sebagai relawan. Relawan itu mendukung, ketika sudah mendukung ya kita kembali pada habitat. Lalu kita mengawasi, mengawal. Ya kalau yang didukung agak melenceng ya kita beri masukan, kita warning. Nek rusak ya sudah tendang saja dan kita balik kanan. Apa wae didukung ya terus kita terus-terusan enggak. Tujuan kita bukan ke sana. Begawan ngerti bener itu. Ngapa Bang Jack tuh lebih mengandalkan banyaknya relawan dibanding ngegas Partai Gajah yang masih bocil. Mau ndak mau, suka ndak suka, membesarkan partai itu luwih angel. Kenapa? Soalnya partai gue kan ketat syaratnya. Dan kudu manut sama aturan karena ada undang-undang pemilu. Ada undang-undang partai politik dan sebagainya. Aturannya saambrek-ambrek. Sing bangsane kon tunduk regulasi, aturan, kuwi do rapati sreg. Nah, sama ya termasuk Bang Jack itu. Lah aturan sing enek diperkosa ketika dia berkuasa. Apa meneh aturan yang akan mengatur dia. Sebab apa? Mereka itu meh guyang ngiwonengen nih, akhirnya marai terkunci kalau dengan adanya regulasi itu. Nanti nek dibres-bres aturane, kaya ketika memperkosa undang-undang atau aturan MK itu konangan, ya toh, kaya pilpres yang lalu itu ngacak-acak konstitusi. Sedang dibanding ngurusi partai, bikin kelompok relawan itu lebih mudah, simple, demi sembako.
Itu relawan yang bayaran loh. Kalau seperti Om Begawan enggak dulu. Kita profesional. Ketika kita butuh anggaran, ya anggaran untuk sesuatu tujuan yang utama. Bukan untuk diri pribadi. Nah, nek ngurusi relawan memang duitnya ora akeh. Jenenge relawan, nek duitnya akeh jenenge ora relawan, makelar. Terus wonge paling ya 3, 10 cukup anggere suarane buanter, lah kuwi sok diarani akeh. Lho nek partai yo pangelan aduh banget. Nggak bisa hanya 3 sampai 10 orang. Nah, buat mengklaim partai, ojo neh DPP partai. Ngaku anak ranting dengan 10 orang saja masih diragukan. Anak ranting itu tingkat RW loh. Kalau tingkat RW itu namanya anak ranting. Dari ribuan masyarakat di RW golek 10 angel. Loh kalau membentuk relawan, ya paling 4 atau 6 nyebut diri sebagai DPP organ relawan. Orang jadi percaya. Padahal wongnya ya omong 6. Ngomongnya anggotanya 1000. Ya wong percaya ora enak aturane ya. Sebab apa? Nggak mungkin semua anggota diajak. Lagian modal relawan paling tuku klambi seragam. Dibordirke logo dhewe apa disablon dhewe. Yang saiki nyablon kan cepet. Tinggal disetrika. Karo golek jeneng ngarang-ngarang nama relawan apa. Ya kayak tadi itu. Tiba-tiba ada relawan GP Gibran. Tak kira singkatannya Gerakan Pemuda Gibran. Sengaja dibikin mirip-mirip kayak GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Jebul singkatannya dawa. Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu. Untuk rakyat dan Nusantara. Loh kalau disimak dari apa yang diutarakan sama Ketua Umum GP Gibran, itu serba bulet kok. Sok ndaki-ndaki. Ini loh bayi relawan, ngerasa do ndaki-ndaki. Bagi Om Begawan, ya gini nih negara kita ini. Memang mau diacak-acak sama Raja Tembok Ratapan Solo. Aku ranudul. Loh dia bermanuver di ranah yang memang secara regulasi belum banyak diatur. Ben rasa diurusi karo aturan-aturan. Dia bisa ngelondor dengan cara buat banyak relawan. Lah iki nek relawan sing saiki aku wis mudeng. Tujuane ngopo, wonge apa, arep ngopo, udah mudeng. Itu tidak diminati sama para politisi kalau harus seperti itu. Cek saja. Mana ada politisi benar-benar memperbanyak relawan? Enggak. Namanya saja politisi, mosok mendorong relawan. Malah udah dipesaing kan. Bukan membesarkan partai. Politisi itu tugasnya membesarkan partai. Sekarang ini, kita tahu kan, Bang Jack itu bapaknya ketua umum Partai Gajah. Dan sudah bersiap mencalonkan diri di Dapil Jateng 5. Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Ngapa malah memunculkan dan selalu di rumahnya datang relawan-relawan? Kan lucu. Lalu perhatikan itu, waktu ke Lampung atau saiki neng NTT, dia ada acara sama relawan? Renek. Kenapa? Memang adanya relawan, itu mau di depan rumah Jokowi tok. Ayo dibuktikan. Yang itu namanya relawan tadi apa itu? Coba ke kota apa? Renek itu. Di seputar Tembok Ratapan Solo aja. Begitu keluar dari situ, apa diubek-ubek. Gak akan tuh ditemukan ada ukuran relawan, ada. Aku yang duwe kanca itu, biyen 2024, pegang ketua relawan gede. Jenenge bolone masih. Saiki piye? Ya angslop. Ora eneng. Padahal waktu Pilpres itu nek di Jawa Tengah, balione nang ngendi-endi. Karena memang tujuannya hanya waktu Pilpres untuk mendorong menjadikan Bang Jack untuk terpilih kembali. Atau waktu itu pencalonan Gibran. Oh iya sejak Wian. Terus dulu juga pernah ada KGG kancane Gibran guys. Ya ora roh sekarang kayak apa itu? Hah? Ning tak jamin begitu masuk 2028 semua sing lawasan kuwi obah neh nanti. Jadi yang sekarang tiba-tiba muncul itu memang sengaja dimunculkan dulu. Lah sing anyar-anyar. Agar di pikiran rakyat kaya warung sate, delidir. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman tentu sudah
banyak mendengarkan penyampaian yang cukup menarik mengenai video sebelumnya. Di sini saya akan coba membacakan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Siapa tahu juga Anda mempunyai pendapat lain ya. Oh ya, di sini saya awali pendapat yang pertama. Ijazah bermasalah, gimana mau jadi calon pemimpin, tumbangkan PSI. Negara lagi banyak masalah, juga Jokowi warawiri, bukannya membantu Prabowo malah sibuk 2029. Saya lahir di Banten, kebetulan KTP DKI. Saya pilih Jokowi jadi gubernur, lanjut presiden 2 kali. Bahkan pernah foto bareng. Saya kira dia orang baik karena kesederhanaannya ternyata manusia pengecut, perusak konstitusi. Tidak tahu terima kasih ke Ibu Mega sampai tega mengkhianati orang yang membesarkan namanya. Manusia munafik itu namanya. Semoga tak terjadi di negeri ini dipimpin sama perusak demokrasi. PDIP nggak sadar ditunggangi Jokowi, kader partai tapi punya relawan pribadi. Suruh Jokowi dan Gibran tunjukkan ijazahnya dulu. Nama besar Jokowi akan luluh lantang oleh kecerdasan KDM. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ya haruslah Mas Bro, kawan, harus lanjutkan Pak Jokowi biar orang-orang yang membenci jenengan biar tambah panas otaknya. Capres, Cawapres KDM Gibran Prabowo. Inilah duit koruptor dibikin buat relawan dan para garong-garong londo ireng. Penjilat tidak memilih kredibilitas, kapasitas yang dapat fasilitas. Orang-orang sakit nalar akan mencari uang dengan cara kesakitan nalarnya itu. Masih banyak orang pintar dan amanah, rakyat yang cerdas dan waras, waspada tindak tanduk keluarga Mulyono. Jangan terjadi yang kedua kalinya. Gibran saja ijazahnya bermasalah. Samsul ijazah bermasalah mau nyapres. Apa enggak ngelihat babenya digugat dari seluruh penjuru gara-gara ijazahnya palsu. Di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Pingin jadi presiden, ia kuliah dulu. Yang sampai berhasil nilai yang bagus. Rakyat percaya kita punya presiden yang cerdas dan akan dipilih. Itu pun kalau rakyat di bawahmu, kalau yang lebih cerdas, ayo mikir dulu. Ya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.